Meskipun, jika tidak ada kontrak surga, setelah mengetahui bahwa dia juga datang untuk memberi selamat kepadanya, orang-orang dari klan Kaisar Ke yang datang ke pesta pernikahan itu berbeda. Dia hanya membunuh beberapa ikan kecil dan udang yang tidak relevan. Meskipun tidak ada kontrak surga, Yao Yuekong bisa menebak niat membunuhnya, dan tidak boleh memasuki dunia serangga lagi. Terlepas dari nasib buruknya, dia hanya salah satu dari bebek. Tapi setidaknya, tanpa kontrak surga, dia tidak akan pernah kalah. Tanda seru. Dalam pertempuran ini, dia dikalahkan. Kaisar Yuantian mengangkat kepalanya dan tertawa, dan para pejabat di kakinya gemetar, seolah-olah kekuatan langit runtuh. Dan balai Ling Xiao yang awalnya gelap dan mengerikan, tampaknya mengubah langit dan bumi, berubah menjadi langit yang perkasa. Para dewa dan awan berkabut, awan keberuntungan di seluruh langit. Istana Ling Xiao. Kaisar Yuantian masih berdiri dengan bangga di istana langit tinggi. Di belakangnya adalah kursi Kaisar Surga, dan dia masih menjadi Kaisar-Kaisar Surgawi. Para pejabat di bawah kakinya berlutut, tetapi Yuantian tampak menakutkan. Pada saat itu, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menunggu kegelapan menelannya. Dia berharap dia bahkan lebih kejam daripada Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Tidak ada yang bisa menanggung malu. Jika kalah, Anda kalah, bisa membuat orang marah, dan juga bisa membuat orang tidak berwajah. Dia adalah Kaisar Surga, dan Kaisar Surga terhanyut dengan keagungannya, marah, dan dihancurkan sampai mati beberapa dinding yang tidak menyenangkan untuk melampiaskan amarahnya, sebagaimana mestinya. Pada saat itu, Kaisar Yuantian benar-benar ingin menghancurkan rerumputan dinding yang bergetar ini sampai mati. Itu karena mereka terombang-ambing, berteriak untuk membunuh pencuri untuk mengangkat langit, dan bahkan dia memberikan hadiah besar ini. Tetapi orang-orang ini tetap tidak berani bekerja keras. Jika Anda berani bekerja keras, jika Anda benar-benar setia kepadanya seperti yang Anda katakan, maka anti pencuri itu akan mati terkepung di dunia serangga. Jika Anda berani bekerja keras, pisau pencuri itu pasti tidak akan bertahan. Hua Daorou harus mati juga. Roh penjaga Sun Yang pasti akan ditemukan hari itu. Dan menghancurkan roh penjaga yang telah merosot secara ekstrim itu mudah bagi siapapun di aula surga tinggi. Kaisar Yuantian ingin menembak wanita Zia yang berlutut sampai mati. Itu adalah jaring surga. Saya telah menghadiahi Anda dengan jaring Tianluo, tetapi Anda masih belum menghentikan sisa-sisa anti pencuri. Kaisar Yuantian bahkan ingin menamparkan Fan Yue dengan keras dan menarik rambutnya. Jika dia bisa menunjukkan kekejaman dalam memperlakukan orang luar, sedini mungkin di dunia serangga, semua ini akan berakhir. Kaisar Yuantian tampaknya cukup marah untuk marah dan menyalahkan semua orang pada saat ini. Tidak ada yang berani melawan atau bahkan merasa tidak puas. Tetapi pada akhirnya, Kaisar Yuantian terlatih-tatih di kursi kaisar. Dia bisa menyalahkan semua orang, tetapi dia tidak bisa. Untuk disalahkan, saya hanya bisa menyalahkan dia karena serakah. Jika itu hanya mencoba untuk mengambil nyawa Tiff Knife dan Demon Yuekong pada saat itu, mungkin itu akan menjadi situasi yang berbeda hari ini. Tapi dia mengatur medan perang seperti itu, menggunakan jaring Tianluo sebagai hadiah untuk membeli hati orang, dan menempati tempat yang tepat untuk memblokir gerbang bintang dunia serangga. Apakah salah menjadi serakah sama sekali? Sekelompok pejabat surgawi masih berlutut di kaki Kaisar Yuantian. Mereka tidak berani mengangkat kepala. Apalagi saat gerbang surgawi Yuantian ditutup, ia bisa menggunakan istana Ling Xiao dengan leluasa. Para pejabat surgawi bahkan lebih ketakutan, karena mereka tahu kemarahan Kaisar Yuantian saat ini. Dan mereka bahkan lebih takut bahwa pesona surgawi pada saat ini. Istana langit tinggi yang luhur dan bangga mungkin telah menyatu dengan kegelapan. Yang mana membuat mereka merasa seolah-olah berada di jurang yang dalam, dan tubuh mereka dingin. Sekelompok kaisar dan raksasa bahkan siap digunakan oleh Yuan Tiandi untuk melampiaskan amarah mereka. Tetapi sungguh memalukan bahwa mereka telah dibunuh oleh mantan Kaisar Cao Tian. Bahkan sekelompok kaisar sangat yakin bahwa bahkan kaisar, yang mengaku sebagai raja yang bijaksana, akan meminta mereka untuk menyelesaikan rekening setelah mengetahui hal ini. Tetapi apa yang tidak diharapkan oleh raksasa kaisar adalah bahwa Yuan Tiandi tampaknya bernapas sendirian untuk waktu yang lama sebelum dia bangkit dengan tangannya di kursi kaisar. Ketika suara kaisar dari Kaisar Yuan Tian berguling dan bergema, dia sudah membawa tangannya di punggungnya, seperti kaisar surga yang biasanya mencemooh semua ras. Semuanya, kalian telah bekerja keras, mari kita menjadi datar. Suara kaisar bergema di istana Ling Xiao, tetapi selain itu, suaranya sunyi. Tidak hanya kaisar tidak berani bangun. Mereka membenamkan kepala lebih dalam. Kaisar Yuan Tian melihat ke bawah dan perlahan menuruni tangga, seolah-olah berdiri di ketinggian yang sama dengan mereka. Setelah saya mengatur napas selama beberapa hari, saya pergi ke dunia serangga dan menyelamatkan sesama klan. Raksasa kaisar menundukkan kepala, masih tidak berani bangun. Kaisar Yuan Tian menatap matanya, tetapi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bangunlah, Jun tidak bercanda. Apa yang aku janjikan padamu? Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Tampaknya semua pejabat di istana
Tidak ada yang berani memandang mata mereka dengan sangat membosankan. Yuan Tiandi melambaikan lengan bajunya, sedikit lelah. Mundur. Semua kaisar berlutut untuk waktu yang lama, hanya untuk melihat Wei Lingtian sebagai pemimpin, pegang tanah dengan kepala mereka, dan membungkuk 3 kali sebelum mereka berani berdiri dengan gemetar. Para raksasa kaisar diam saja. Anda harus mengetahui pertemuan Istana Surgawi pada hari kerja, atau selain terakhir kali Kaisar Ke memberontak, ketika ia mundur dari istana, para pejabat tidak serta-merta membungkuk dan menyembah. Bagaimanapun, ada banyak pembangkit tenaga listrik kerajaan yang akan datang ke sini dengan nama Menteri Surgawi. Mereka semua adalah alam kaisar dan mungkin tidak mau sujud seperti ini, dan Yuan Tiandi tidak pernah peduli. Tapi kali ini, terlepas dari apakah Kaisar Yuan Tian marah atau tidak, dia akan membunuh jika dia kesal. Semua kaisar dan raja berani gemetar setelah 3 busur dan 9 busur, dan menundukkan kepala mereka ke belakang. Hal. Para raja mundur dari istana. Si Ai King, simpan sebentar. Permaisuri Zia juga ingin pergi. Dia tidak menginginkan jaring surga. Alangkah baiknya jika Yang Mulia tidak memurnikannya menjadi harta. Pada saat ini, Permaisuri Zia juga sangat takut tetapi kesal. Bagaimanapun juga, dia tampaknya yang paling menderita dalam pertempuran ini. Kezen telah memberinya kesempatan, tetapi dia menolak, yang benar-benar menyinggung klan Kaisar Ke. Selain itu, tidak mungkin Yang Mulia memberinya gumpalan jaring surgawi lagi, dan bahkan, Yang Mulia membawanya kembali. Tetapi anti pencuri itu masih ada di klan Dewa Penenunnya saat ini. Terutama ketika memikirkan kekejaman Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Permaisuri Zia tidak bisa membantu tetapi segera berjalan keluar dari aula surga tinggi, dan meminta keluarganya untuk kembali dan duduk. Namun, telapak tangan Kaisar yang ditepuk Kaisar Yuan Tian di pundaknya menyebabkan Permaisuri Zia disambar petir. Dia jatuh ke tanah lagi dan berlutut di kaki mantan ketika dia baru saja bangun. Yang Mulia memaafkan. Wei Chen tahu bahwa dia salah. Wei Chen tahu bahwa dia salah. Bahkan Kaisar Gajah Dewa memiliki wajah berkedut, berlutut ke samping, seolah memohon untuk keluarganya. Dalam adegan ini, Kaisar Juking yang telah mundur dari istana tidak berani untuk melihat ke atas, tetapi tawa Yuan Tiandi perlahan bergema di seluruh istana Ling Xiao. Si Ai King, kamu tinggal dan biarkan Zitong membawamu untuk menyembuhkan lukamu. Jaring langitmu, oh tidak, jaring langit yang kuberikan padamu telah ditelan oleh roh penjaga matahari. Permaisuri Zia bergidik, Yang Mulia, para menteri masih bisa menenun pakaian. Selain itu, kami juga bisa merajut pakaian untuk ratusan juta pejabat Yang Mulia. Tolong bantu Yang Mulia. Kaisar Yuan Tian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pasukan saya yang berjumlah ratusan juta. Tentu saja saya ingin Anda merajut pakaian. Namun, si Ai King adalah kepala keluarga Kaisar, dan Kaisar harus memiliki kekuatan Kaisar. Sembuhkan lukamu dulu, putar kepalamu. Aku akan menemui guru dan meminta segenggam jaring Tianluo. Permaisuri Zia tercengang. Dan raksasa kaisar dari semua pihak yang tidak berani mengangkat kepala dan bahkan mundur dengan cepat juga berhenti. Di aula Ling Xiao, hanya suara Kaisar Yuan Tiandi yang bergema tanpa henti. Berdebar. Permaisuri Zia sepertinya tidak memiliki kekuatan lagi. Dia lemas di kaki Kaisar Yuan Tian seperti anjing dalam keluarga, meraih tanah dengan kepalanya. Aula teredam dengan keras, dan bahkan darah di dahinya mengalir di kaki Kaisar Yuan Tian. Menteri Kriminal Zia, terima kasih Tuhan.